Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali bersama Kak Lian dalam kegiatan Bina Iman Anak Minggu Biasa yang ke-14. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian semua selalu sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan. Pada kegiatan Bina Iman kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk kita lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan lebih baik lagi melalui firman yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, tapi sebelum itu adik-adik, biar kita makin semangat lagi nih, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Deep, Deep, Deep. Yang semangat ya! Wah, adik-adik semua keren banget. Kalian udah semangat banget nih untuk memuji Tuhan. Dan akhirnya bikin kakak yakin bahwa pastinya kalian juga semangat banget nih untuk ikut kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati, kita mohon rahmat Tuhan agar Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sehingga kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru dan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Ya Bapa, saat ini kami ingin bina iman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dan bimbinglah kami agar kami mampu mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki bagian firman. Firman kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6a. Kakak ulangi, firman kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6a. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu?
hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dari firman yang baru saja kita dengarkan bersama, diceritakan bahwa Yesus ditolak di kota asalnya sendiri, di kota Nazaret, adik-adik. Orang di kota itu seakan-akan meragukan Yesus dan meragukan apa yang sedang Yesus kerjakan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut merasa bahwa Yesus itu hanya bagian dari mereka, bagian dari orang-orang biasa. Mereka berpikir bahwa dia kan hanya seorang anak tukang kayu. Saudara-saudarinya pun merupakan bagian dari kita. Apa sih yang spesial dari seorang Yesus? Bagaimana mungkin mukjizat-mukjizat itu terjadi? Nah, dari keraguan itulah muncul kebencian dan penolakan dari orang-orang di kota tersebut. Adik-adik, hari ini kita diajak untuk belajar bersyukur dari hal-hal kecil. Mungkin kadang kita suka mencari dan bertanya-tanya, Tuhan itu di mana sih? Berkat Tuhan itu seperti apa? Nah, adik-adik, berkat Tuhan itu bisa kita lihat dan kita temukan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Nah, hal di sekitar kita tuh apa aja sih? Misal, dengan kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan kita masih bisa menikmati hari yang cerah dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita nikmati. Nah, dari itu aja itu udah ada banyak hal yang bisa kita syukuri loh adik-adik. Dan kemudian dengan kita udah mau sadar nih dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, yuk kakak mau ajak adik-adik semua agar kita bisa bersama-sama belajar untuk bersyukur dari hal-hal kecil. Sekian firman Tuhan dari cerita hari ini. Yuk sekarang kita bikin kreativitas. Oke adik-adik, untuk kreativitas kita hari ini, kita akan membuat origami hati bersayap. Jadi, bahan-bahan yang kita butuhkan itu simpel banget nih adik-adik, karena kita hanya membutuhkan satu kertas, bisa origami, bisa kertas apapun, ukuran persegi. Jadi, sisi-sisinya sama panjang ya adik-adik. Oke, nah untuk langkah pertama, kita akan melipat kertas ini menjadi dua seperti ini. Jadi kita lipat ke arah sini. Setelah kita lipat menyamping seperti ini, kita lipat ke bawah juga seperti ini. Oke, jadi adik-adik, jadi pertama kita lipat menyamping, lalu kita lipat ke bawah. Oke, setelah kedua langkah itu, selanjutnya sisi yang sebelah sini, yang sebelah kanan, ini kita lipat ke tengah seperti ini. Seperti ini, jadi sisi yang sebelah sini kita lipat ke tengah, begitupun sisi yang sebelah sini ya adik-adik. Seperti ini. Nah,
Jadi selanjutnya kita masukkan seperti ini. Oke, kita lipat. Nah, lalu kita hanya membutuhkan satu sisi saja. Jadi ini kita buka kembali. Nah, berarti kita akan dapat posisi kertasnya seperti ini adik-adik. Setelah ini kita akan balik, lalu kita lipat. Jadi adik-adik, setelah dibalik, kita akan lipat seperti ini. Ya, jadi membentuk segitiga ke tengah. Setelah satu segitiga, nanti kita akan buat juga yang sebelah sini ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kita akan lipat jadilah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah terbentuk dua segitiga seperti ini, kita balik lagi nih adik-adik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Baik. Selanjutnya, bagian bawah ini akan kita buka ke atas. Oke adik-adik, jadi dari posisi kertasnya seperti ini, kita perlahan-lahan buka ke atas seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Oke, setelah bentuknya seperti ini, ada dua sisi di sebelah sini yang akan kita buka. Nah, jadi dari posisi seperti ini adik-adik, kedua bagian yang bisa dibuka ini kita lipat ke dalam satu, lalu yang sebelahnya juga dua, lalu kita perlahan-lahan rapikan, kita masukkan ke dalam seperti ini. Seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita akan membuat hatinya nih adik-adik, bagian atas dulu ya. Jadi kita lipat ke dalam seperti ini sebanyak 2 kali. Pertama yang kiri, lalu yang satunya lagi. Oke. Nah, jadi adik-adik kita akan lipat ke dalam seperti ini. Untuk yang pertama, lalu yang satunya lagi kita lipat ke dalam, membentuk dua segitiga lagi seperti ini. Nah, jadi ini akan jadi tampak ke depannya. Kemudian sekarang untuk langkah terakhir kita akan membuat sayapnya. Jadi kita balik lagi. Kita bisa lihat di sini ada sisi yang bisa kita angkat, bisa kita lipat ke atas. Oke, jadi kita akan lipat ke atas sekali. Kita akan lipat ke atas sekali seperti ini. Lalu lipat ke bawah. Seperti ini. Nah, lalu kita lipat ke atas lagi sekali lagi. Seperti ini. Jadi nanti setelah kita lipat, lalu kita rapihkan sayapnya. Nah, setelah rapi seperti ini kita balik. Nah, sudah jadi nih adik-adik, origami hati bersayap. Nah, kalau misalnya adik-adik masih sedikit bingung bagaimana cara pembuatannya, nggak apa-apa. Nanti adik-adik bisa ulang lagi dari awal, atau nanti kakak akan drop link di description box di bawah untuk adik-adik mengikuti bagaimana sih cara membuat origami hati bersayap ini dengan lebih baik lagi. Nah adik-adik, itu dia kreativitas kita untuk hari ini, yaitu origami hati bersayap. Adik-adik, tadi kita sudah melakukan beberapa aktivitas, mulai dari bernyanyi, mendengarkan firman, sampai membuat kreativitas. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai di akhir kegiatan kita pada hari ini.
Karian mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita di kegiatan Bina Iman Anak kali ini. Untuk itu, menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita mohon penyertaan Tuhan agar Tuhan berkenan hadir menemani kita pada saat ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena atas berkat-Mu kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Ya Bapa, bimbinglah dan bantulah kami agar kami mampu mensyukuri berkat-Mu dalam hal-hal kecil yang kami temui setiap hari. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami agar dari pagi hingga malam nanti segala aktivitas kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, lindungilah kami senantiasa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat hari Minggu.